Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana. Dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis. Saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh? Yang ternyata 02 kalah. Walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh, bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua. 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu, dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara ahli Prof. Hamdi Muluk. Sini Pak. Iya, Hakim Pak, Hakim. Oke. Oh, Pak. Ya. Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan pengaruh pada perilaku pemilih. Iya. Pertanyaan saya, dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang ahli paparkan tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi faktor yang dominan ya pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan ya, seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan ya, yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan? Saya mohon klarifikasi dari ahli. Terima kasih. Silakan, Prof. Penny. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Hamdi. Ya, jangan kesana, Siap, Yang Pak. Mulia. Pak. Ya, ini terkait dengan studi yang tadi Prof. sampaikan. Ya, ada pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya peran parlemen itu melakukan kontrol terhadap klientelisme itu. Ya, apakah ini yang saudara studi itu sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara-negara yang sedang berkembang, ataukah juga termasuk di negara manapun yang terkait dengan tadi teori klientelisme itu? Ya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hamdi, bisa singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saya mulai dulu dari tadi Bang Mulia. Jadi tadi ini contoh
ini masalahnya sekarang ini state ya. Jadi saya kira patron klien dalam konteks Indonesia juga bisa bertransformasi menjadi patronnya itu adalah state. Karena saya ingat studi bahwa misalnya mengatakan politik Indonesia ini seperti politik negara teater gitu loh. Jadi raja itu, bahkan presiden itu dianggap seperti raja, gitu, seperti sosok patron gitu loh. Jadi sedemikian sentralnya posisi, nah kita menganut presidensialism yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan, dia mungkin tokoh yang panutan dan seluruhnya patron. Jadi sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron klien dalam konteks di adat. Jadi itu mungkin yang juga bisa memperkuat misalnya keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari Presiden Jokowi mungkin turut mendorong preferensi ke suara 02. Nah, tadi yang kedua, oke. Tadi Pak Hotman Paris mempertanyakan persoalan tadi, kalau tidak salah saya kenapa kita tidak fokus kepada masalah, kenapa hanya fokus kepada masalah hanya di tingkat presiden, tapi tidak fokus kepada masalah dana desa, Pak ya? Pak, itu Prof. Yusril. Oh, Prof. Yusril ya. Ya. Oke. Ya, memang kami tidak punya data gitu, Prof. Yusril, sampai ke tingkat desa, karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia, karena keterbatasan waktu dan dana juga. Kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum, yang universal, berlaku di seluruh negara tentang masalah ini. Apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior. Nah, kami tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Tapi mungkin, nah di kita kan memang unik gitu loh. Antara kontestasi antar paslon itu tidak selalu ajak masalah incumbency dan challenger itu dari waktu ke waktu. Nah, kita tahu loh, sekarang seperti yang Prof. Yusril katakan, ini Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan, partainya gitu ya. Adiknya Menteri Desa, tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang berseberangan. Nah, itu juga mungkin berlaku untuk yang lain. Gitu. Ada kepala daerah juga tidak ekuivalen dengan pasangan paslon 1, 2, 3. Nah, memang kalau kita mau studinya detail betul, kita harus mengkonsider data-data ke tingkat yang lebih lokal itu. Tapi saya tidak punya data itu. Saya hanya punya data yang universal, menggambarkan fenomena ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.